Aku suka saksikan dari hal Yesus yang menjadi sahabatku yang erat. Perubahan diriku yang seutuhnya hanyalah oleh kasih Juru Selamat. Tiada lain pelindung seperti Yesus, tiada lain sahabat seperti Dia. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, memulaikan ibadah kita saat ini, mari saya jemput kita semua untuk berdiri. Hendaklah kita bersama menaikkan pujian dan syukur atas penggembalaan Tuhan dalam hidup dan pelayanan kita. Dan saat ini kembali kita diperkenankan Tuhan dalam kasih dan anugerah-Nya, hendak beribadah, memuji nama-Nya bersama keluarga kita masing-masing. Mari kita puji Tuhan melalui pelengkap Kidung Jemaat 242, Seindah Siang Disinari Terang. Seindah siang disinari terang, cara Tuhan mengasihiku. Seindah petang dengan angin sejuk, cara Tuhan mengasihiku. Tuhanku lembut dan penyayang, dan aku mengasihi Dia. Kasih-Nya besar, agung dan mulia, cara Tuhan mengasihiku. Sedalamnya laut, seluas angkasa, cara Tuhan mengasihiku. Seharum kembang yang tetap semerbak, cara Tuhan mengasihiku. Damai-Nya tetap besertaku, dan sorgalah pengharapanku. Hidupku tentram, ku nikmati penuh, cara Tuhan mengasihiku. Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Damai dan sejahtera Allah adalah dengan kamu sekalian. Kidung Jemaat 3 bait 1 dan 4 kami puji dengan riang. Kami puji dengan riang Dikau Allah yang besar, bagai bunga terima siang, hati kami pun mekar. Kabut dosa dan derita, kebimbangan telah lenyap. Sumber suka yang abadi, ri sinar-Mu menyerah.
dengan suara menggegap, menyanyikan kuasa kasih yang teguh serta tetap. Kita maju dan bernyanyi, jaya walau diserang, ikut mengagungkan kasih dalam lagu pemenang. Silakan duduk. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, kita akan membaca dan merenungkan firman Allah. Namun sebelum itu, mari saya ajak kita berdoa. Ya Bapa yang di sorga, Bapa yang Maha Kasih dan Maha Murah, kepadamu kami berdoa dan bersyukur. Hanya oleh kasih penyertaan pertolongan-Mu yang selalu kami alami di dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh ada sampai saat ini. Bahkan hari ini kami datang kepadamu dalam ibadah, dan di dalam ibadah ini firman-Mu akan kami baca, firman-Mu akan kami renungkan sebagai landasan di dalam kami mau menapaki kehidupan ini. Namun sebelum kami membaca dan merenungkan firman-Mu, kami mohon kepadamu, bukalah dan terangilah hati dan pikiran kami dengan Roh Kudus, sehingga kami masing-masing mengerti, bahkan mengimani firman Tuhan yang hendak kami baca dan renungkan. Berfirmanlah Tuhan, kami sedia mendengarkannya. Demi Kristus Yesus firman yang hidup itu, kami sampaikan doa ini kepadamu. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, firman Tuhan yang hendak kita baca dan renungkan pada saat ini, saya pilih dari kitab Perjanjian Lama, kitab Yeremia 33. Yeremia 33. Mari kita lihat ayat 14 sampai ayatnya yang ke-16. Yeremia 33 ayat 14 sampai dengan 16. Demikian firman Tuhan. Sesungguhnya waktunya akan datang, demikianlah firman Tuhan, bahwa aku akan menepati janji yang telah aku katakan kepada kaum Israel dan kaum Yehuda. Pada waktu itu dan pada masa itu, aku akan menumbuhkan tunas keadilan bagi Daud. Ia akan melaksanakan keadilan dan kebenaran di negeri. Pada waktu itu Yehuda akan dibebaskan dan Yerusalem akan hidup dengan tentram, dan dengan nama inilah mereka akan dipanggil, Tuhan keadilan kita. Inilah firman Tuhan dari Yeremia 33 ayat 14 sampai 16. Yesus berkata, yang berbahagia ialah kita semua yang mendengar, merenungkan, terutama yang melakukan firman itu di dalam kehidupannya setiap saat. Bapak, Ibu, saudara-saudara jemaat Tuhan, Salam. Kita bersyukur, kita berterima kasih pada Tuhan, karena Tuhan terus memberi kita kesehatan, kekuatan, kehidupan dan keselamatan, sehingga masing-masing kita boleh bekerja, boleh berusaha, boleh beraktivitas di dalam kesibukan kita masing-masing, sehingga kita semua ada sebagaimana kita ada. Dan pada saat ini kita percaya bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita dalam situasi dan kehidupan yang bagaimanapun. Dan kalau kita lihat dengan keadaan dunia saat ini, di mana di dalamnya ada banyak masalah-masalah, ada banyak persoalan-persoalan yang terjadi, ditambah lagi dengan COVID-19 yang terus ada di dunia ini, bahkan cenderung bertambah air-air ini, maka sebagai manusia biasa akan ada kekhawatiran, akan ada rasa takut, akan ada rasa cemas. Mungkin kita pun akan bertanya, apakah COVID-19 ini akan berakhir?
kita semua akan sepakat mengatakan kita tidak tahu. Namun ada satu keyakinan yang bisa menjadi pegangan kita. Itulah firman Tuhan. Dikatakan sesungguhnya waktunya akan datang. Demikianlah firman Tuhan, bahwa aku akan menepati janji yang telah kukatakan kepada kaum Israel dan kaum Yehuda. Janji apa? Itulah janji pemulihan. Firman Tuhan katakan di ayat 11, di bagian akhir dikatakan, sebab aku akan memulihkan keadaan negeri ini seperti dahulu, firman Tuhan. Dan firman ini disampaikan Yeremia pada saat umat itu di negeri Babel. Mereka dibuang oleh Tuhan di negeri Babel oleh karena mereka telah meninggalkan Tuhan. Mereka telah berbuat hal-hal yang melanggar hukum-hukum Tuhan. Mereka telah berdosa kepada Tuhan sehingga mereka diasingkan di negeri Babel. Dan firman ini benar-benar terlaksana ketika mereka berbalik kepada Tuhan, ketika mereka bertobat dan orang Israel diizinkan pulang oleh Raja Koresi yang memerintah pada waktu itu. Bapak, Ibu, saudara-saudara, dari pengalaman hidup orang Israel yang dipulihkan oleh Tuhan, maka kita juga percaya bahwa suatu saat nanti negeri kita juga akan dipulihkan dari berbagai persoalan-persoalan yang ada. Negeri kita akan dipulihkan dari bencana virus corona. Ingatlah firman-Nya, sebab aku akan memulihkan negeri ini seperti dahulu, firman Tuhan. Namun Bapak, Ibu, saudara-saudara, ada satu kendala yang sering terjadi. Seringkali kita melihat persoalan atau masalah yang terjadi dalam lingkup masa kini. Kita melihat hal-hal yang terjadi dalam kehidupan kita melalui penglihatan masa kini. Dan kita tidak mampu melihat janji pemulihan yang tersedia di masa yang akan datang. Tidak ada masalah yang tidak punya jalan keluar. Lihatlah orang Israel ketika mereka diasingkan di negeri orang selama kurang lebih 70 tahun. Tapi pada akhirnya mereka dipulihkan, mereka dikembalikan ke negeri asalnya. Bapak, Ibu, saudara-saudara, jangan terpaku dengan masalah yang ada. Tapi marilah kita melihat bahwa rahmat dan kasih Tuhan tetap dinyatakan di tengah-tengah kehidupan kita. Lihatlah, sekalipun corona terus bertambah, bahkan ada varian baru yang disebut dengan Delta, tapi kita tetap diberi perlindungan oleh Tuhan, asalkan kita tetap mematuhi protokol kesehatan, memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Kalau kita melakukan hal-hal itu, percayalah Tuhan pasti akan melindungi, Tuhan pasti akan menjaga kita sehingga kita masing-masing akan aman. Apapun masalahmu, apapun bebanmu, ingatlah Allah sanggup untuk memulihkanmu. Dia berkuasa atas masalahmu. Dia berkuasa atas beban hidupmu. Yang Ia minta berbalik kepadanya. Yang Ia minta tinggalkan segala dosa. Yang Ia minta berserulah kepadanya setiap saat. Karena ketika kita berseru, percayalah Tuhan pasti akan jawab kita. Dan akan memberitahukan kepada kita hal yang besar, hal yang kita tidak pahami, bahkan hal-hal yang tidak kita ketahui, Tuhan akan nyatakan di dalam kehidupan kita. Marilah Bapak, Ibu, saudara-saudara, kita berserah kepada Tuhan. Marilah kita berjalan bersama dengan Tuhan. Dan Tuhan pasti akan menopang kita. Tuhan pasti akan melindungi kita. Dan Tuhan pasti
akan memberkati kita di dalam setiap pekerjaan, usaha, rencana-rencana kehidupan ini. Percayalah, Tuhan selalu besertamu. Terpujilah nama Tuhan. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara, setelah kita dilayani oleh pemberitaan firman Tuhan, maka saat ini diberi kesempatan kepada kita untuk memberi persembahan. Tapi ingatlah firman Tuhan dalam 1 Korintus 9 ayat 8. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kami, supaya kami senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Sambil kita memberi persembahan, mari kita nyanyikan pelengkap Kidung Jemaat 216, Berlimpah Sukacita di Hatiku. Berlimpah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku. Berlimpah sukacita di hatiku, tetap di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Damai sejahtera melampaui akal di hatiku, di hatiku, di hatiku. Damai sejahtera melampaui akal di hatiku, tetap di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Berlimpah kasih Yesus di hatiku, di hatiku, di hatiku. Berlimpah kasih Yesus di hatiku, tetap di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat kami yang hidup, pada saat ini kembali kami datang merendahkan diri di hadapan kekudusan dan kesucian Tuhan. Sambil kami bersyukur, berterima kasih karena Tuhan telah menyapa kami melalui pembacaan dan perenungan firman-Mu. Kami percaya kami diberi kekuatan, diberi pengharapan dengan firman Tuhan yang sudah kami baca dan renungkan. Kami percaya seperti Tuhan memulihkan keadaan Israel, demikian pula Tuhan akan memulihkan kami di dalam kehidupan kami ketika kami ada dalam masalah, ketika kami ada di dalam beban-beban kehidupan ini. Ya Tuhan, kami berdoa untuk jemaat-Mu yang beribadah kepadamu di dalam keberadaan hidup mereka masing-masing. Tuhan tahu apa yang mereka butuhkan di dalam kehidupan mereka. Oleh karena itu, biarlah Tuhan sendiri yang akan mencukupkan segala hal yang mereka butuhkan di dalam kehidupan mereka, melalui pekerjaan mereka, melalui usaha mereka. Dan Tuhan akan menyertai setiap mereka yang bekerja dan berusaha, supaya mereka menjadi orang yang berhasil dan beruntung di dalam setiap pekerjaan dan usaha mereka. Dan
keberhasilan dan keuntungan itu mereka boleh pakai untuk menopang segala kebutuhan hidup mereka. Ya Tuhan, tentu dalam hidup mereka kadang-kadang ada persoalan-persoalan dan masalah-masalah yang membuat mereka bergumul. Tapi pergumulan itu tidak akan pernah melebihi kekuatan mereka sebagai manusia. Karena Allah setia, di saat mereka bergumul, di situ Tuhan akan memberikan jalan keluarnya. Ya Tuhan, kami berdoa untuk orang-orang yang berduka. Hiburkanlah, kuatkanlah mereka, agar mereka kuat dan tabah dalam menghadapi masa-masa perkabungan. Kami berdoa untuk mereka yang sakit di rumah maupun di rumah-rumah sakit. Tuhan, datangkanlah kesembuhan bagi mereka yang sakit, mereka pasti akan sembuh. Selamatkanlah mereka dari sakit penyakit mereka, mereka pasti akan selamat. Sambil Tuhan memberkati upaya pengobatan yang dilakukan oleh dokter dan para medis, dan buatlah itu berhasil, sehingga mereka benar-benar akan dipulihkan dan mereka boleh kembali beraktivitas dalam kegiatan dan kesibukan mereka masing-masing. Ya Tuhan, kami berdoa untuk orang-orang tua lanjut usia, janda duda, anak yatim piatu. Tuhan juga akan menopang mereka, Tuhan juga akan menjaga mereka, Tuhan akan melindungi mereka setiap saat. Ya Tuhan, kami berdoa untuk anak-anak mereka yang ada bersama dengan mereka, yang juga terpisah oleh karena pekerjaan, oleh karena pendidikan. Tuhan akan melindungi, Tuhan akan memberkati, dan Tuhan juga akan menyertai anak-anak mereka, supaya anak-anak mereka menjadi anak yang berhasil di dalam pendidikan mereka, di dalam pekerjaan mereka, sehingga mereka menjadi berkat bagi orang tua mereka, bagi keluarga mereka masing-masing. Ya Tuhan, kehidupan jemaat-Mu di dalam pekerjaan dan usaha serta rencana-rencana hidup mereka, kami percayakan sepenuhnya kepada Tuhan, karena Tuhan yang memberi kehidupan, keselamatan kepada mereka. Dalam ibadah ini kami sudah memberi persembahan. Terimalah dan kuduskanlah, dan persembahan ini tidak akan membuat mereka hidup dalam kekurangan, karena ada janji firman-Mu, Allahku akan mencukupkan segala keperluan mereka menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Dan setelah ibadah ini selesai, mereka akan kembali dalam kehidupan mereka masing-masing. Karena itu biarlah damai, sejahtera dan berkat-Mu akan menyertai kehidupan mereka. Ini doa kami. Ampunilah salah dan dosa kami. Jika Tuhan berkenan dan menghendaki, terimalah ibadah kami, kabulkanlah doa kami yang kami sampaikan di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Haleluya. Amin. Mengakhiri ibadah ini, mari kita berdiri. Sambil kita berdiri, kita nyanyikan Tuhan adalah Gembalaku. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Dia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Dia membimbingku ke air yang tenang. Dia menyegarkan jiwaku. Dia menuntunku ke jalan yang benar, oleh karena namanya. Sekalipun
Bapak, Ibu, Saudara-saudara, kembalilah dalam damai sejahtera Tuhan. Turunlah kiranya berkat Tuhan atasmu dan terimalah. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Silakan duduk. Demikian ibadah kita. Terima kasih atas kesempatan ini. Salam. Saksikan dari hal Yesus yang menjadi sahabatku yang erat, perubahan diriku yang seutuhnya hanyalah oleh kasih Juru Selamat. Tiada lain pelindung seperti Yesus, tiada lain sahabat seperti Dia, tiada lain penebus yang menghapus dosa. Aku dipelihara